Pemirsa, kembali lagi bersama saya masih di dalam Khazanah Quran dan masih tentunya membahas terkait dengan Al-Fatihah surah pertama yang ada di dalam Al-Quran bersama dengan Pak Ustadz Nur Fajri. Bapak, langsung kita masuk ya Pak Ustadz ya ke yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak Ustadz, itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha penyayang. Tapi ini kan sebetulnya bukan kalimat yang sempurna ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya apa yang dengan? Nah disinilah kemudian sebetulnya ada kata terselip yang tidak disebut. Biasanya mayoritas ulama memaknainya Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan A. Nah gitu. Jadi misalnya membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengerjakan skripsi, berarti dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku menulis skripsi, dan begitu seterusnya. Nah ini menunjukkan ketika tidak disebut apa aktivitas kita, Bismillahirrahmanirrahim memang disunahkan, dan itu banyak hadisnya juga menunjukkan itu. Kita mulai aktivitas kita dengan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mulai sekarang mudah-mudahan langsung terjiwai maksudnya apa. Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan aktivitas. Dari sini kita sudah mengerti lagi konsep yang tadi kita bahas di segmen pertama, bahwa semua aktivitas kita, termasuk yang tadi Kak Aurel bilang aktivitas duniawi yang melalaikan dari ibadah itu, sebetulnya bisa loh kita niatkan untuk kebaikan, ya toh? Selanjutnya Pak Ustadz, setelah kita bismillah melakukan sesuatu, lanjut ke ayat selanjutnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, selain disunahkan, dan ini populernya di Indonesia demikian, dan di banyak tempat itu diucapkan di akhir. Jadi seolah-olah Al-Fatihah ini ayat pertama kita mengawali kegiatan, ayat kedua digunakan bisa untuk mengakhiri kegiatan, kan begitu ya? Ya. Ini sering orang selesai Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu betul. Tapi juga Alhamdulillahirabbil alamin disunahkan juga di awal kegiatan, karena kita bisa nggak sih beraktivitas tanpa nikmat dari Allah? Bisa nggak? Ya. Nikmat Allah atas kita itu nunggu selesai kegiatan baru terasa nikmatnya, atau dari awal sudah bisa melakukan kegiatan, punya kemauan melakukan kegiatan, sudah ada nikmat Allah? Sudah. Jawabannya sudah ada nikmat Allah dari awal. Sekaligus di sini meruntuhkan kesombongan kita, bahwa saya mengawali aktivitas dengan memuji Allah, saya bukan siapa-siapa tanpa nikmat Allah. Saya bisa melakukan aktivitas ini bahkan sejak awal semuanya karena nikmat Allah. Bisa nggak berlalu sedetik dalam kehidupan kita tidak ada nikmat dari Allah? Bisa? Tidak, Ustaz. Bahkan mohon maaf, mendurhakai Allah saja tidak bisa manusia melakukannya tanpa nikmat Allah SWT. Walaupun itu tentu sangat evil ya sebetulnya kalau kita paham konsep tersebut. Kok bisa kita mendurhakai Allah dengan nikmat dari Allah? Selanjutnya Ustaz, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya pertanyaan muncul Kak Aurel. Tadi kan sudah muncul di Bismillah gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kenapa lagi? Nah, di sini memang ada dua pesan yang penting untuk kita renungi dan tadabburi, biasa juga disebutkan para ulama. Yang pertama, bahwa yang dominan dalam kehidupan kita harusnya karakter mengasihi dan menyayangi. Itu harus dikedepankan. Mungkin sebagian orang menyangka, kalau saya terus-terusan mengasihi dan menyayangi anak saya, nanti anak saya manja dong. Kalau anak saya tidak mengerjakan PR, kemudian saya hendak menghukum anak saya tidak diberi jatah main game online misalnya, berarti saya tidak kasih dan tidak sayang. Tapi kalau saya tidak hukum, nanti dia akan ngelunjak, akan melampaui batas, tidak terdidik, tidak disiplin. Jawabannya adalah bentuk
hukuman yang kita berikan kepada anak dalam konteks pendidikan pun harus dilandasi dengan Kasih sayang. mengasihi dan menyayangi. Baik Pak Ustadz, kalau di zaman sekarang kan kita juga kenal ada banyak yang bilang quotes treat people the way you want to be treated gitu Pak Ustadz. Jadi kita selalu mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita sampaikan mungkin ke orang. Nah kalau di konsep Islam yang ada di dalam Al-Quran, untuk terkait dengan hari pembalasan itu seperti apa Ustadz? Apakah tadi jika Ustadz mention kita ada memberikan kasih dan sayang, apa yang sebenarnya juga dijadikan sebagai balasan? Masya Allah, ini langsung menukik ke ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin, Allah SWT mengingatkan, betul, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan Allah ulang 2 kali tadi. Tapi Dia juga penguasa dan raja hari pembalasan. Ad-din, din, itu seakar kata dengan utang. Utang bahasa Arab dain. Din, hari pembalasan, punya akar kata yang sama dengan hutang karena dia memang ibarat utang, Kak Aurel dan juga para hadirin sekalian. Kalau tadi disebut ketika saya mengasihi sesama, saya akan dikasihi. Betul, ada hadisnya juga riwayat Tirmidzi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang di muka bumi, Allah dan para malaikatnya akan mengasihi kalian. Tapi sebaliknya kan berarti berlaku juga utang tersebut yang harus dibayar. Dalam hadis terkenal riwayat Muslim, ada orang yang datang di hari pembalasan bawa banyak sekali pahala. Tapi mohon maaf, telah menzolimi orang-orang. Akhirnya apa? Nabi SAW sabdakan, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Orang-orang tersebut menagih kompensasi atas kezolimannya. Anda dahulu mengkorupsi dana desa kami. Kami minta kompensasi. Maka pelaku korupsi tersebut harus berbagi. Memberikan sebagian demi sebagian pahalanya untuk membayar kompensasi kezoliman tersebut. Dan itu bisa habis. Kalau udah habis bagaimana Kara? Jika sudah habis? Udah habis pahalanya. Tapi masih mengantri orang, korban-korban kezoliman. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita. Memohon ampunan, Pak? Wah, bagus sekali kalau seandainya solusinya begitu. Tapi solusinya ternyata lebih berat. Kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khotoyahum. Kalau sudah habis pahalanya, maka dosa korban kezoliman tersebut yang dioper sesuai dengan kadar kezoliman. Sehingga tadinya dia banyak pahala, sedikit dosa, karena kezoliman berubah. Itulah Yaumiddin, hari pembalasan, hari utang. Ya, baik Pak Ustadz. Kalau begitu tadi kita akan langsung masuk ke ayat yang selanjutnya. Walaupun tadi juga Pak Ustadz sudah sempat singgung di awal, ya kana budu wa kana stain. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in terkemuka, bahkan di Indonesia banyak sekali nama-nama anak yang Hasanul Basri, termasuk dulu Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah punya ketua Kiai Haji Hasan Basri. Itu pernah mengatakan, beliau dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, bahwa 114 surat di Al-Quran, simpulannya ada di Al-Fatihah. By the way, Al-Fatihah ini surat termulia di Al-Quran. Ya, Nabi SAW sabdakan, lau allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin. Aku akan ajarkan surat yang merupakan surat paling mulia. Kemudian Nabi bacakan Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi 114 surat terhimpun ajaran di mana? Di Al-Fatihah. Mirip tadi folder yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kata beliau, Al-Fatihah ini yang 7 ayat terhimpun intinya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah sebetulnya inti dari kehidupan kita. Tidak lepas kita dari ibadah dengan makna luas, tapi kita juga sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon ampunan, memohon bantuan, memohon rezeki. Karena jangan sampai ada kesan iyyaka na'budu berhenti bahwa kita hanya diminta mempersembahkan ibadah. Tenang, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti di awal, kalian beribadah akan kubantu. Kalian beribadah akan diberikan rezeki. Makanya diawali dulu iyyaka na'budu seolah-olah kewajiban. Baru iyyaka nasta'in ibaratnya apa?
hak Hak. setelah kewajiban. Baik Pak Ustadz, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Oke, inilah doa yang kita aminkan di Al-Fatihah. Kalau setelah Al-Fatihah pada amin kan ya? Ketika sholat, apa yang diaminkan? Ini dia nih. Ihdinas siratal mustaqim. Dari awal belum ada doa. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca itu konteksnya kita memuji Allah sebagai pihak ketiga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Kan pihak ketiga kan? Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia penguasa dan raja hari pembalasan. Nah, baru ayat selanjutnya tiba-tiba kita konteksnya jadi kami. Iya karena ya Allah kepada engkau. Allah menjadi pihak kedua. Kata banyak penafsir, memang ketika kita memuji Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekatkan diri kita juga kepadanya. Sehingga yang tadinya Allah kita sebut dengan pihak ketiga, sekarang Allah kita meminta kepadanya Allah sebagai pihak kedua. Bahkan makin dekat kita kemudian meminta ihdinas siratal mustaqim. Langsung kita realisasikan. Ternyata kalau kita mau minta tolong, nasta'in. Banyak kan hal yang mau kita minta tolongkan kepada Allah. Minta tolong apa misalnya? Ya Allah minta tolong biar karirnya sukses. Minta tolong biar jodohnya dipermudah. Minta tolong keluarga sakinah. Minta banyak hal. Ya. Tapi Allah ajarkan apa sih permintaan terpenting? Langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jawaban garis besar terhadap semua pertanyaan yang tadi Kak Aurel sebut di awal sekali episode. Al-Quran punya jawaban kadang rinci dan kadang global. Ya. Tapi baik yang global maupun rinci, dua-duanya merupakan jalan yang lurus. Baik, kalau tadi kita lihat berarti sebenarnya Al-Fatihah ini juga saling berhubungan begitu ya Ustadz. Nah, betul, hubungannya sampai dengan ayat yang terakhir nanti ini bagaimana Ustadz? Oke. Setelah kita minta jalan yang lurus, berarti kan itu sudah jelas petanya, mapnya tadi kan. Kita di awal tadi sebut masalah mapping. Petanya sudah jelas, jalannya sudah lurus, bahkan kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, memang jalan yang paling cepat sampai itu jalan yang lurus, karena jarak terdekat antara dua titik kan garis lurus. Itu bisa saja kita kemudian melihat sepanjang menelusuri dan menyusuri jalan yang lurus, ada orang-orang yang memang Allah berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itulah yang mereka itulah role model kita. Kita minta kepada Allah, tunjuki jalan yang lurus. Itu jalannya mereka-mereka itu yang sudah di depan saya itu. Yang engkau sudah beri nikmat. Saya mungkin belum. Saya berharap juga diberi nikmat seperti mereka. Bimbing agar konsisten di atas jalan ini. Tapi di samping kanan dan samping kiri jalan ini ada orang-orang yang tersesat dan ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka kita minta jangan yang itu dari Allah. Ya. Subhanallah Pak Ustadz, ternyata memang maknanya ini sangat deep sekali begitu ya Pak Ustadz. Kena banget untuk semua muslim, pasti pemirsa juga yang ada di rumah langsung tersadarkan tentang Al-Fatihah itu sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan langsung juga masuk ke sesi tanya jawab, di mana kita bisa langsung bertanya tuntas terkait dengan Al-Fatihah dan surat pertama yang ada di dalam Al-Quran ini. Sampai bertemu di segmen selanjutnya.